berhenti atau karena dia diberhentikan. Betul. Saya kira kalau lihat begitu beratnya rezim ini dan kemudian saya memiliki harapan yang tipis pada pemerintahan ini, maka kita bisa lihat dari konstitusi. Sebetulnya mungkin tidak pemerintahan ini atau mungkin juga presiden diberhentikan misalnya. Oke. Itu kan satu pertanyaan akademik. Kalau secara konstitusional ya mungkin, karena konstitusi mewadahi itu. Ya, memberikan. Jadi ada alasan bahwa presiden itu bisa diganti karena dia berhenti atau karena dia diberhentikan. Betul. Artinya memungkinkan dia menyatakan berhenti itu bisa, atau diberhentikan oleh parlemen dengan konstitusi. Kita bicara pergantian di tengah jalan ya, bukan pergantian di election ya. Betul. Kalau di election kan beda lagi. Dari situ kan kita bisa lihat misalnya. Saya kira Bung Refli paham betul pasal 7A itu kan presiden bisa diberhentikan karena ada alasan hukum dan ada alasan non hukum. Kalau alasan hukum kan kita lihat kan ada pengkhianatan, ada korupsi, ada suap, tindak pidana berat lainnya, dan ada perbuatan tercela. Nah, di perbuatan tercela itu saya kira kita coba diskusi what the meaning perbuatan tercela itu. Ada lagi satu hal yang barangkali juga bisa didiskusikan, mampus secara jasmani dan rohani. Nah itu dia. Kan alasan begitu kan tidak mampu menjalankan tugas sebagai presiden wakil presiden. Nah dari situ saya berpikir apa sih yang dimaksud perbuatan tercela itu. Lalu apakah seseorang yang mengabaikan sebuah undang-undang, mengabaikan perintah konstitusi, mengabaikan perintah undang-undang misalnya, itu bisa disebut sebagai perbuatan tercela. Saya menangkap bisa ditafsirkan itu. Karena ini pejabat publik, bukan orang biasa. Itu perspektif akademiknya ya. Tinggal konstelasi politiknya yang barangkali agak berat ya. Nah untuk menjadi proses itu terjadi kan membutuhkan analisis konstelasi politik. Dan pada posisi ini 80% di parlemen itu adalah pendukung pemerintah. Stempel kekuasaan. Mereka hanya berfungsi sebagai stempel. Karena itu dibutuhkan. Nah karena situasi semacam itu, maka kita tidak bisa berharap pada parlemen kecuali tiba-tiba berubah ya. Berubah itu Harmoko pernah berubah tahun 98. Nah, artinya itu memungkinkan terjadi. Itu yang membuat saya kemarin membuat pernyataan PDIP mungkin bisa memilih menjaga jarak dengan Jokowi karena situasi yang membahayakan ini. Jadi artinya memungkinkan itu terjadi dan tanda-tandanya sudah terlihat di antaranya yang dilakukan oleh anggota DPR dari PDIP terhadap Effendi Simbolon, Masinton dan lain-lain. Nah, saya kira itu yang mungkin bisa juga terjadi. Kalau itu yang kemudian terjadi ketika PDIP jaga jarak, maka proses mekanisme konstitusional itu bisa terjadi melalui DPR membuat pernyataan dibawa ke Mahkamah Konstitusi, kemudian ke DPR lagi baru ke MPR. Itu kan proses impeachment. Nah, tapi kalau itu semua tidak terjadi, proses itu, tetapi problem bangsa makin serius dan kita menghadapi situasi yang berat, maka menurut saya memungkinkan terjadi apa yang disebut dengan extra constitutional. Pakai telur. Jadi itu mungkin kan? Jadi dari sudut analisis politik ya mungkin, dari sisi konstitusi mungkin. Jadi nggak ada masalah kan? Kalau kita bicarakan tentang posibilitas ya. Betul. Jadi kalau itu yang terjadi, ya kita tentu bisa melihat peristiwa-peristiwa sebelumnya. Bagaimana proses pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, dari Soeharto ke Habibie, kemudian Gus Dur ke Megawati. Itu kan bisa menjadi. Dan Habibie juga yang mestinya sampai 2002 mempercepat pemilu kan. Betul. Nah kalau dari situ peristiwa itu pernah terjadi di Republik ini. Bukan hal yang asing. Maka memungkinkan juga peristiwa yang sama bisa terjadi. Apakah polanya menggunakan model Soekarno ke Soeharto, atau polanya Soeharto ke Habibie, atau polanya Gus Dur ke Megawati. Juga memungkinkan. Tergantung tukang jahitnya kalau pola itu ya. Dan Bung Refli adalah bagian dari tukang jahit.
Jadi kalau pakar hukum tata negara paham itu gitu. Jadi itu memungkinkan. Jadi artinya sebetulnya kita kan ingin mencari satu jawaban. Jika harapan kita menipis, kita mesti berpikir dong apa solusinya. Nah, di antara solusi yang tadi saya sampaikan itu mungkin saja terjadi. Kalau saya terakhir ya, kalau bicara tentang hope tadi ya, harapan, Anda kan bilang tipis harapannya. Saya mau challenge dengan angka. Kalau dari 100%, Anda berapa persen masih tersisa? Ya, tersisanya sedikit sekali ya. Berapa persen? Ya 30-an persen. 30% masih lumayan itu. Versinya Bang Refli. Tapi 30% itu sangat kecil dari 100%. Artinya untuk mendapat nilai itu nilainya udah di bawah. Nah, saya kira ya karena kalau kita bicara hope, ya kalau hope-nya 60% aja buruk sebenarnya ya. Mengapa ada 30%? Minimal 70% kalau hope itu. 30%. Iya. Karena saya masih percaya bahwa ada orang baik di kekuasaan ini. Oh iya, kalau 0% kan berarti kan sama sekali nggak ada orang baik. Iya. Jadi artinya orang-orang baik yang ada di lapisan dari kekuasaan, ya sudah waktunya untuk misalnya menentukan sikap, bergerak, untuk melakukan perubahan. Saya kira itu yang bisa kita tafsirkan ya. Bahwa 30% itu adalah sebuah harapan, tetapi itu hanya bisa bangkit ketika yang 30% bergerak. Kalau pakai logikanya Pareto itu 20% lah. Kan 20% bisa melakukan perubahan. 20% within the regime. The regime, betul. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Jika kau tantang aku memanjat bintang, andai pun aku tak mampu, tapi bukan ku tak mau. 1000 jalan takkan pernah buntu buat jiwaku yang teguh. Keren cadas jiwaku, keren cadas semangatku. Saat kau bosan dengan media tanpa hati, saat kau lelah terus-menerus dicekoki, saat kau tak percaya dengan yang didengar dan dilihat lagi, yuk datang kemari. Refli Harun Channel, nggak ada basa-basi, nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cadas. Subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Subscribe, like, comment, and share. 1000 jalan takkan pernah buntu buat jiwaku yang teguh. Keren cadas jiwaku, keren cadas semangatku.
Narasi nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Subscribe, like, comment, and share. Keren cerdas jiwaku. Subscribe, like, comment, and share. Keren cadas.